سيدنا ومولانا محمد قطب الأنبياء والأولياء وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، أيها السادة سادتنا الأعزاء al-fudala yang saya hormati, yang saya banggakan, para masyayikh, para asatid wa asatidah, lebih khusus keluarga Kiai Al-Haj Ambali Ilyas, keluarga, dan yang saya hormati terutama para guru dan para pengurus daripada madrasah Al-Kainaniyah, dan yang saya hormati anak-anakku, adik-adikku, para santri dan santriwati yang selalu saya banggakan. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat diperlukan sekali, karena di dalam Maulid Nabi tersebut mengandung beberapa contoh-contoh yang harus kita meniru dan kita lebih jauh mengenal kebesaran, keagungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulud bagian daripada syukur, bukan sekadar memperingati, dari mana sudut kita mengatakan syukur. Jangankan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu agung, terlalu tinggi, kita ambil syukur atau terima kasih kita kepada kedua orang tua. Sejauh mana kita mengerti syukur atau terima kasih kepada baginda Nabi kepada kedua orang tua dahulu. Kalau orang bisa membawa arti terima kasih bekal kehidupan sehari-hari, insya Allah imannya akan semakin tambah, dan tidak cukup dari itu, mahabbah kita kepada kedua orang tua akan semakin taat kepada kedua orang tua. Apa di antaranya? Kalau kaum ibu telah membawa kita waktu kecil, dari mulai janin sampai umur 9 bulan di kandungan ibu, ahlan wa sahlan Zaid. Ini satu contoh yang luar biasa
Yang kedua, dari mulai kita belum ngerti berbicara, ibu kita ngerti bahasa waktu kita masih bayi. Bahasanya satu, nangis. Sedangkan nangis sendiri tidak ada gurunya. Kok ngerti nangis bayi tersebut? Tapi ibu ngerti kalau ini anak kencing, pakaiannya mungkin basah, dan tahu cara bagaimana membersih. Sampai kita dewasa, bapak ibu kita perjuangannya luar biasa. Bagaimana mencari sesuap nasi, mencari secarik kain untuk menutupi aurat anaknya. Tidak mengenal putus asa, tidak mengenal lelah. Kalau kita lihat bapak ibu kita yang di tempatnya di gunung-gunung atau pegunungan, mulai jam sekarang ini sudah naik, ada yang naik truk, berebut membeli ikan di pasar ikan, menunggu perahu atau kapal yang mengikuti lelang di setiap pelabuhan ikan. Pulang ibu-ibu itu saya lihat pakai jaket saja, padahal anginnya besar, duduk di atas drum-drum yang isinya ikan dan es. Setiap malam atau begitu itu, dan cepat mengejar pasaran. Itulah tidur jam berapa, begitulah perjuangannya luar biasa. Bapak pun tidak ketinggalan. Yang daerah pegunungan terkadang sudah menata barangnya dari sekarang, rombongan, ada yang pakai karung, ada yang macam-macam, sayuran-sayuran, naikkan truk sampai ke kota, mengejar pasaran. Yang di kota alhamdulillah kalau sedang musim hujan sedikit-sedikit dingin. Tapi kalau hujannya besar, anginnya besar, yang ditarik terkadang 1 kintal lebih, nganterkan ke pasar alhamdulillah dapat 2 kilo beras. Kalau malam kita enak tidur, kedua orang tua kita mikir, ya Allah, besok kemana lagi, ini urusan rezeki, mana pasaran yang ramai. Para beliau yang hidup di zaman sekarang, orang tua kita, coba kita banding di zaman sebelum 45 atau setelah 45 sampai 65. Jangan dikira kehidupan pada waktu itu luar biasa. Senang-senangnya dahulu, termasuk payahnya sekarang. Dulu kalau tidak ada yang dimakan, beras memang tidak ada dimakan. Ada uangnya terkadang tidak ada yang dibeli. Ada yang dibeli terkadang tidak ada uangnya. Zaman menghadapi penjajah, kita itu belajar hanya sampai kelas 3 SD.
istilahnya sekolah Jawa. Nanti kalau sekolah HIS atau Milo, kalau tidak anaknya paling rendah pangkatnya asisten atau camat, tidak bisa. Atau anaknya orang kaya, garis pemisah pada waktu itu sudah dibikin. Satu sisi orang tua kita terpanggil di samping menafkahi untuk anak istrinya, para beliau berjuang, hatinya tidak tenang, hatinya tidak suka melihat tanah air dimiliki oleh bangsa lain. Dari segi cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, yang didukung oleh kekuatan ideologinya adalah dalam agama, sehingga banyak yang menjadi syuhada pada waktu itu. Itu diantaranya. Sampai para beliau di satu sisi perjuangan, kedua untuk perjuangan kedua untuk anak istrinya. Dan kopi ini dan wahai anak-anakku yang kubanggakan, kita dipesantrenkan, kita disekolahkan, terutama jasa siapa? Orang tua kalian, orang tua kita. Kalau diundang ada upacara, ada acara apa, maulud dan sebagainya, biar makan yang enak, memikirkan anaknya di rumah. Ini saya makan enak, anaknya kelihatan. Ya Allah, saya makan enak begini, belum tentu anakku makan. Maaf kalau kaum ibu, maaf. Lihat lemper atau pisang dibungkus tisu, dimasukkan tasnya, ingat sama cucunya. Itu orang tua kita. Kita belum tentu. Kalau kita punya rezeki banyak, alhamdulillah ada keuntungan dalam dunia perdagangan dan lainnya, namanya kita ingin sekali-kali lah makan enak di warung. Nyate, yang ingin nyate, rawon, atau nasi kebuli, nasi buryani, dan lain sebagainya. Belum tentu kita ingin membelikan orang tua lah sebungkus untuk oleh-oleh orang tua, atau tidak senang mamah ini sama bapak senangnya martabak atau apa, belikan martabak. Begitu kita sampai seumpamanya nasi, kebetulan beliau itu sudah makan, diterima dengan senang hati. Hebatnya
sambil berkata, nak, kamu belum berapa rezekinya, tapi Masya Allah kau sudah ingat sama orang tua. Doanya muncul panjang sekali untuk anak-anaknya, padahal nasi satu bungkus. Itulah hebatnya, diberi kesehatan walafiat dan lain sebagainya. Itu orang tua. Makanya kalau kita tanya sama saudara-saudaraku, ikhwanuna wa syababuna, ketika kita ziarah kubur kepada kedua orang tua yang sudah tidak ada, apa yang dilakukan? Jawabannya ya baca Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Itu benar, tapi dalam hati kita pernah menyesali tidak? Ya Allah, ya Rabb, ibuku, bapakku atau bapakku telah kembali ke haribaanmu, tapi aku belum bisa bertoat, belum sempat membahagiakan. Jerih payahnya kedua orang tua kayak apa? Ya Allah, ya Rabb, semoga aku bisa membahagiakan. Kalau tidak ada, lalu cara membahagiakan kedua orang tua gimana? Bagaimana cara taat? Bukan hanya mengirim Fatihah, Yasin saja, tidak. Tapi ingat bagaimana perjuangan orang tua membesarkan kalian sampai Anda mencapai perguruan-perguruan. Kalau tidak jasanya para beliau. Kalian di pesantren, kalian di madrasah membawa misi. Misi kedua orang tua. Jangan sampai kita di sekolahan atau di pesantren kegolong anak-anak yang mengecewakan kedua orang tua. Dan ketika kita balik dari pesantren, membawa dua amanat. Yang pertama amanat guru, yang kedua amanat kedua orang tua, harapan orang tua terhadap anak-anaknya. Secara introspeksi, biarlah yang bodoh saya saja yang tidak bisa pesantren atau sekolah hanya kelas sekian. Yang penting anak-anakku jangan sampai meniru saya kebodohannya. Semoga anak-anakku menjadi orang-orang yang tidak memalukan baginda Nabi, mengecewakan baginda Nabi di hadapan Allah. Dan kami jangan sampai mengecewakan kedua orang tua di hadapan Rasul, di hadapan Allah, dan di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru orang tua. Sampai kita mengholi kedua orang tua, seandainya bisa per tahun memperingati hari wafatnya kedua orang tua, atau salah satu bisa memotong kambing 50, 15 atau 100, jangan dikira itu sudah top.